Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun kita berada. Melalui ibadah minggu ini, sebagai orang percaya kita akan belajar bahwa Tuhan menguji iman orang percaya dengan berbagai macam cara. Bahkan mungkin dengan cara yang ekstrim seperti Dia menguji Abraham. Oleh karena itu mari kita memiliki kehidupan iman yang teguh kepada Tuhan sehingga mampu melewati berbagai pencobaan dalam setiap aspek kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ibadah hari ini, panggilan atau ajakan beribadah terambil daripada Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ke-20, dan Zakaria ayat yang kedua, ayat 13. Tetapi Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediaman-Nya yang kudus. Pertolongan kita di dalam ibadah ini iada dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi
Nas pembimbing pada minggu hari ini terambil daripada Mazmur 95 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Jemaat sekalian, mari kita menyambutnya dengan satu pujian yang syairnya diambil dari Mazmur 133 tentang kasih persaudaraan. Mari kita di dalam satu persaudaraan, dalam satu persekutuan keluarga di rumah ini, kita nyanyikan betapa indahnya, betapa eloknya bila kita hidup di dalam satu kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Mari kita nyanyikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita cinta keluarga satu persatu di antara kita masing-masing. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ya, biarlah ada satu kesukaan, ada satu kesenangan saat kita menjadi keluarga Tuhan, apalagi kita bisa beribadah bersama dengan keluarga kita masing-masing saat ini di rumah. Sekarang jemaat sekalian, dengarkanlah hukum Tuhan dari Ulangan 6 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-9. Dengarlah hai orang Israel,
Maksudnya juga ini bisa berlaku. Dengarlah hai kita semua, keluarga-keluarga orang percaya, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jemaat sekalian, mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Mungkin selama kita stay at home, banyak hal yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita bertengkar sesama anggota keluarga, kita melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Di saat yang indah, kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan beri sampai pada saat ini. Bahkan di minggu hari ini pun kami diberikan kesempatan yang indah untuk datang mengaku segala dosa kami di hadapan Tuhan. Untuk segala hal yang sudah kami buat di waktu-waktu yang lain, di waktu-waktu yang kemarin, melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, walaupun kami di rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan menghapus segala dosa dan salah kami, membersihkan kami dengan kuasa darah Tuhan yang luar biasa, dan mampukanlah kami di waktu-waktu yang ke depan, agar kami tidak melakukan kesalahan yang sama. Kami dapat hidup berkomunikasi satu dengan yang lain, kami dapat hidup mengasihi, kami dapat hidup menopang di tengah-tengah keterbatasan yang kami miliki. Biarlah melalui dosa yang Tuhan ampuni ini, kami mendapatkan sukacita yang sungguh daripada Kristus. Terimalah doa ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdasarkan pengakuan dosa yang kita lakukan kepada Tuhan, berita anugerah yang terambil daripada Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, dan Roma 5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Seperti juga Daud menyebut bahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian, kalau kita biasa beribadah di gereja, kita ada salam damai di antara sesama jemaat. Saat ini bagaimana kalau kita juga lakukan salam damai di antara sesama anggota keluarga? Saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah bersama dengan keluarga, saling memberikan salam damai satu dengan yang lain. Supaya ada satu persekutuan yang indah dan juga ada satu rasa mengampuni, rasa memiliki di dalam persekutuan keluarga yang indah pada saat ini. Jemaat sekalian, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita.
Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pujian saat ini mengajak kita untuk menyembah Dia, untuk apa yang sudah Dia lakukan buat hidup kita. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for the sake weak and poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. And I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot Thou hast taught me to say, it is well.
as the day when my faith shall be sight. The clouds be rolled back as the snow. The trump shall resound, and the Lord shall descend with and soul. This is well with my soul. It is well. It is well With my soul. with my soul. It is well. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada minggu hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil daripada Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Biarkanlah Alkitab kita terbuka, kita minta pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau sudah menyertai kami sampai pada saat hari ini. Kami datang menjumpai tata hadirat-Mu yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Kesehatan, keluarga, pekerjaan, bahkan mungkin pergumulan yang masih harus kami lalui hari lepas hari. Pada hari ini kami mau membaca firman Tuhan. Pimpinlah kami semua, pimpin hamba-Mu di tengah-tengah keterbatasan untuk menjelaskan firman Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang ada dalam diri kami masing-masing itu memberikan kami pencerahan, kekuatan, dan memberkati kami. Sehingga ketika firman Tuhan dibacakan dan kami merenungkannya, hanya nama Tuhan dipermuliakan. Pimpin kami semua dimanapun kami berada, agar firman Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan yang ada tertulis. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu
dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu berfirmanlah, "Janganlah bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran mengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Betsheba, dan Abraham tinggal di Betsheba. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, merenungkan. Terlebih bahagia ketika firman Tuhan itu kita lakukan di dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema iman yang teruji. Ada peribahasa Tiongkok kuno yang mengatakan, dan ini menjadi satu pengalaman buat saya. Dikatakan pelaut yang handal dihasilkan bukan dari laut yang tenang, tetapi pelaut yang melewati berbagai macam ombak di laut. Yang kedua, atlet yang baik harus melewati berbagai macam latihan untuk memenangkan pertandingan. Dari dua peribahasa ini Bapak Ibu sekalian mau mengatakan segala sesuatu yang didapat harus melewati segala proses yang ada. Apa yang dihasilkan saat ini harus melewati segala macam tantangan, ujian, cobaan, agar melalui ujian itu kita naik tingkat. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini merupakan salah satu tokoh yang terkenal, yaitu Abraham. Di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Kejadian ini Bapak Ibu sekalian, ada 3 kali Allah menguji iman Abraham. 3 hal itu, yang pertama adalah ketika Abraham dipanggil untuk memisahkan diri dari bangsanya, dari tanah kelahirannya yang dicatat di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama.
ketika disuruh pergi tanpa mengetahui tujuannya. Ini mau mengatakan bahwa Abraham harus menyerahkan segalanya kepada Allah. Dia harus meninggalkan sanak saudaranya untuk membuat apa yang Tuhan kehendaki dan mengikut dia. Bahkan dalam panggilannya ketika Abraham dipanggil untuk meninggalkan bangsanya, Allah berfirman, Allah akan memberkati orang yang memberkati. Allah akan mengutuk orang yang mengutuknya. Lalu yang kedua yang dialami oleh Abraham adalah ketika menjalani panggilan itu, ada tuntutan untuk mempercayai Allah dalam penggenapan perjanjiannya. Walaupun kita tahu dalam penggenapan perjanjian itu 25 tahun untuk Allah menyatakan janji Allah kepada Abraham, yaitu anak Ishak yang dijanjikan itu selama 25 tahun. Abraham mempunyai anak pada usia 100 tahun. Sarah yang sudah mati haid. Artinya apa? Allah menyertai Abraham sampai 25 tahun untuk mendapatkan janji yang dinyatakan oleh Tuhan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu sekalian, seperti nats yang kita baca saat ini, yaitu perintah untuk mempersembahkan Ishak, putra yang dijanjikan itu. Pada nats yang kita baca bersama-sama Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat sebentar Alkitab kita. Di sana dikatakan setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya. Abraham lalu menyaut, "Ya Tuhan." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Allah mencobai Abraham dalam kata Ibraninya adalah nisa. Mencoba menunjukkan sebuah ujian yang akan mengungkapkan iman Abraham dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh bentuk ujian lain. Saya akan mengulangi lagi, bahwa ujian yang akan mengungkapkan iman Abraham dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh bentuk ujian lain. Abraham harus memberikan bukti dari ketaatan yang mutlak dan kepercayaannya tanpa syarat kepada Allah. Dia bahkan harus taat secara buta dengan melangkah maju setapak demi setapak untuk menyerahkan anaknya. Dalam bagian yang kita baca ini Bapak Ibu sekalian, ketika Allah menyampaikan firman-Nya kepada Abraham, Abraham disuruh untuk membawa anaknya yang tunggal itu. Dalam pertanyaan kita, apakah Allah sudah lupa? Apakah Allah lupa akan janjinya kepada Abraham? Tetapi Abraham keesokan paginya membawa Ishak, 2 bujangnya. Dia juga mempersiapkan kayu, pisau, sampai ke tempat yang dituju yang Allah mau katakan kepada Abraham. Bahkan pada ayat yang keempat dan kelima, setelah mereka sampai ke sana, bujangnya disuruh untuk menunggu di tempat ini. Dia katakan, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu." Satu keyakinan bahwa Abraham akan bertemu dengan bujangnya. Oleh sebab itu Abraham mengajak Ishak untuk pergi ke tempat yang dijanjikan Tuhan untuk memberikan persembahan. Sampailah mereka bersama-sama. Lalu Ishak berkata kepada Abraham dan bertanya, "Bapa," sahutnya kepada anaknya, "Iya anakku, di sini sudah ada api dan kayu. Di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Abraham berkata kepada anaknya, "Allah yang akan menyediakan." Dikatakan di sini dalam bahasa Ibrani Yehovah Jireh, yang artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kata ini bersifat nubuat yang menunjukkan kepada korban pengganti, yaitu seekor domba yang Allah akan sediakan. Pada ayat yang ke-13, waktu Abraham hendak ingin menyembelih anaknya, lalu Tuhan berfirman, katanya bahwa malaikat bersabda kepada Abraham bahwa engkau adalah orang yang sungguh-sungguh mau memberikan anak itu pada Allah.
Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, Abraham mengatakan bahwa Tuhan yang akan menyediakan. Setelah peristiwa itu, kalau kita amati dengan sungguh, Tuhan mengetahui sungguh-sungguh apa yang Abraham imani dan taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Allah menggantikan Ishak dengan domba yang tersangkut di semak belukar, sehingga Ishak tidak jadi dipersembahkan. Bapak Ibu yang terkasih, ujian iman Abraham ini mau mengarahkan bahwa ketaatan dan kepercayaan Abraham diuji oleh Tuhan, dan Abraham mendapatkan berkat setelah Abraham melakukan ujian itu. Dan Tuhan memberkati kembali Abraham. Keturunanmu semuanya akan berlimpah-limpah seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui ujian Abraham ini, apa yang dapat kita pelajari dalam kehidupan keimanan kita? Yang pertama, saya mau mengatakan, iman yang teruji adalah iman yang memiliki sikap taat kepada Tuhan. Abraham mendengar firman Allah, dia taat membawa anaknya, dan Ishak pun taat kepada Abraham. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sikap iman yang taat dan percaya ini kepada Tuhan tentunya kita juga dapat belajar dari tokoh Alkitab adalah Musa. Kita tahu Musa, tokoh yang juga percaya dan taat kepada Allah. Walaupun Musa tidak sampai ke tanah Kanaan, tetapi Musa puas dengan segala yang pernah Tuhan firmankan kepadanya. Musa puas karena dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini Musa tidak punya kuburan yang ia miliki. Tetapi Musa tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Tentunya tokoh yang kedua yang patut kita contoh adalah Yesus sendiri. Mulai daripada kelahirannya, pelayanannya, bahkan sampai dia mati di atas kayu salib. Dia taat kepada Tuhan. Dia percaya bahwa rencana Tuhan untuk orang-orang berdosa nyata di dalam dirinya. Jadi iman yang teruji yang perlu kita pelajari dari Abraham ini. Biarlah kita memiliki sikap yang percaya dan yang taat. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita juga bersama-sama pelajari. Iman yang teruji yang kedua yang harus kita miliki adalah dikatakan di sini Tuhan adalah Allah yang menyediakan. Abraham membawa anaknya dan ditanya, sudah ada kayu, sudah ada pisau dan api, di mana anak domba itu? Abraham katakan, Tuhan Allah yang menyediakan. Artinya dalam setiap pergumulan kita harus yakin dan percaya penyediaan Allah melampaui akal dan pikiran manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin dalam peristiwa kehidupan kita banyak yang Tuhan persiapkan, sediakan buat kita sekalian. Mungkin pekerjaan, pelayanan, pasangan hidup. Walaupun kita harus melewati segala macam pergumulan, tetapi Allah menyediakan tepat pada waktunya. Saya secara pribadi juga mengalami di mana Allah menyediakan apa yang saya perlu dalam pelayanan. Salah satu contohnya adalah ketika saya melayani di Gereja Kristus Ketapang Pos VTI. Saya sudah 15 tahun, 10 bulan, 28 hari. Ada satu peristiwa yang membuat saya Allah menyediakan pelayanan ini. Yaitu pada 2 tahun yang lalu, pagi-pagi saya ditelepon oleh salah satu pemilik toko elektronik Bapak Ibu sekalian. Dia katakan, halo Pak Andri, saya mau mengantarkan keyboard elektrik buat Bapak untuk gereja. Dia katakan, hari ini saya mau akan antar ke gereja. Terus saya bilang, saya tidak pesan Pak. Iya, ada orang yang memberi buat Bapak untuk gerejanya. Lalu saya kasih alamat itu, tetapi saya katakan, Pak, siapa orang yang memberi keyboard elektrik ini? Ya ada Pak,
orangnya siapa namanya? Dia katakan, orang ini nggak mau disebut namanya, Pak. Oh begitu ya, baiklah saya tunggu di gereja, saya bilang. Lalu saya ada seneng, ada berpikir, apa jangan ini penipuan ya, gitu ya. Lalu saya ya mengikuti saja. Pada waktu itu akhirnya setelah 1 jam berlalu, Bapak Ibu sekalian, orang yang mengirim barang ini telepon saya, Pak, saya sudah di depan gereja. Lalu saya bilang, ya tunggu sebentar, nanti saya akan ke sana. Lalu tibalah saya di gereja dan saya menerima kiriman yang diberikan itu, dan saya katakan, ya saya Bapak Andri Wahyudi dan ini gereja. Terus saya katakan lagi sebelum masuk ke rumah, benarkah ini buat saya? Benar Pak, ini buat Bapak. Lalu saya juga masih bertanya, siapa yang kasih? Terus saya bilang, kalau nggak dikasih tahu, saya nggak akan izinkan barang ini masuk. Lalu orang itu telepon bosnya, Pak Andri ini nggak mau terima barangnya Pak, karena dia mau tahu orangnya. Lalu dia bicara cukup lama dengan bosnya, dikatakan, sudah bilang aja, terima aja. Lalu anak buahnya bilang, Pak terima aja, kalau nggak diterima, nanti saya yang kena dampaknya. Lalu akhirnya dengan rasa bingung, bimbang, akhirnya saya silakan lagi. Tapi sebelum sampai ke dalam pun saya bilang, benar ini untuk saya, coba saya lihat lagi, cek lagi. Saya bilang, namanya ini salah, saya bilang gitu. Kalau nomor teleponnya betul, apakah ini benar buat saya? Benar Pak, ini buat Bapak gitu ya. Lalu akhirnya keyboard elektrik itu dibawa masuk, dan memang harganya menurut saya ya cukup mahal gitu ya. Memang pas tahun itu kami pernah mengajukan kepada majelis untuk membeli keyboard elektrik itu. Lalu dalam diskusi dan lain sebagainya memang pernah diskusi, kalau beli barang itu memang ada yang main gitu ya. Memang selama ini kami hanya memakai keyboard biasa. Lalu akhirnya juga dia katakan, ini kalau rusak nanti barangnya susah lo belinya. Lalu di tengah-tengah kebimbangan antara iya dan tidak, jadi tahun itu ya di antara bilang boleh beli atau tidak, akhirnya ya sudah semuanya berjalan begitu saja. Dan sampai pada hari itu keyboard elektrik itu dibawa masuk ke gereja, dan saya sangat bingung apakah ini benar, dan saya terus mencari tahu ini siapa orang yang memberi. Lalu akhirnya dia masang dan ditinggalkan, dan dia katakan, udah Pak, ini buat Bapak. Ini buat gereja untuk pelayanan di tempat ini. Lalu setelah peristiwa itu selesai, orang yang antar pulang, saya pulang. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Melalui kisah ini bukan berarti karena barang yang saya minta atau gumuli dalam doa itu dinyatakan. Dan saya merasa bahwa ini harganya mahal. Tapi saya mau melihat Tuhan menyediakan seizin untuk pelayanan yang memang Tuhan mau berikan. Saya merenungkan lagi bahwa Tuhan sungguh ada hati dalam pelayanan untuk Pos Villa Tangerang dengan pemeliharaan sampai hari ini. Refleksi diri saya bahwa biarlah Tuhan selalu menyiapkan terus pelayanan demi pelayanan di gerejanya ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu sekalian, melalui kisah Abraham ini, iman yang tahan uji, tentunya iman yang mau menerima berkat daripada Tuhan, siap menerima berkat daripada Tuhan. Kita tahu Allah berfirman, lalu Abraham melakukan firman itu, dan setelah Abraham dengan setia, Tuhan memberkati. Artinya apa? Dalam setiap ujian, tantangan, kalau umat setia, maka umat akan disiapkan untuk menerima berkat yang asalnya daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana untuk kita sekalian beriman yang teruji? Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama di tengah-tengah situasi saat ini, kita terus percaya dan taat kepada Allah. Karena Allah yang akan menyediakan tepat seperti apa yang kita butuhkan. Lalu yang kedua, dengan
iman percaya kepada Tuhan, kita juga berani berkorban dengan kondisi kita saat ini. Mungkin saat ini kita dalam keadaan pemasukan yang tidak menentu, mungkin banyak pengeluaran. Tapi kita mau berkorban walaupun kita tidak mendapatkan sesuatu. Kita mau berbagi satu dengan yang lain. Mungkin dengan GKK peduli. Bahkan di tengah-tengah situasi ini kita bisa menjual harta yang kita punya untuk kita hidup bersama-sama. Pak, bagaimana kalau tabungan saya tidak ada? Ya tentunya kita hidup berkomunitas sebagai orang percaya yang saling membantu. Seperti firman Tuhan yang dikatakan dalam Roma 15 ayat yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Lalu yang kedua, Galatia 6 ayat yang ke-22. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi sebagai orang percaya di tengah-tengah situasi ini, marilah kita bersama memberikan sesuatu untuk Tuhan dan sesama. Lalu yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan? Marilah ketika kita masuk ujian yang Tuhan percayakan, supaya kita terus diberkati oleh Tuhan dan hidup lebih maju lagi karena berkat Tuhan yang menaungi kita. Sebelum saya menutup firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, ada satu kisah yang saya mau bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Pada suatu ketika ada seorang miliarder yang sangat kaya tinggal di kota Zhonghao, Cina. Miliarder ini mengidap penyakit mata yang sangat berat dan akut. Sehingga ia berkonsultasi kepada banyak sekali ahli medis, dokter-dokter mata yang hebat, dan ia minum obat-obat yang jumlahnya banyak sekali, berulang-ulang. Ia harus menerima injeksi juga untuk pengobatan di sekitar matanya. Namun begitu, sakitnya tidak pernah kunjung sirna. Akhirnya dia juga menyerah. Pikirnya cara dunia barat tidak berhasil. Maka tidak ada salahnya untuk mencoba metode timur. Tidak jauh dari kota Zhonghao ada seorang tabib yang terkenal, bisa mengobati apa saja. Ia bisa mendiagnosa hanya dengan memegang nadi pada pergelangan tangan orang yang sakit dan langsung diketahui apa penyebabnya. Lalu tanpa buang-buang waktu, miliarder itu langsung pergi ke tempat tabib itu. Setelah tabib memeriksa nadinya, ia mengangguk-angguk, tanda mengerti apa problema yang dihadapi si miliarder ini. Tabib itu meminta agar menghentikan semua obat yang dilakukan saat ini. Mereka jangan lagi meminum obat. Dia katakan harus berfokus pada terapi ini. Apa terapinya? Kata tabib itu katakan, terapi ini fokus kepada warna hijau. Ia untuk sementara dalam perawatan tidak boleh melihat warna yang lain selain warna hijau. Lalu miliarder itu pulang dari tabib itu. Ia mengumpulkan semua anggota keluarganya, pegawai-pegawainya untuk mengupah seluruh tukang cat untuk mengubah semua warna yang dilihatnya menjadi warna hijau. Semua dinding, peralatan makan, semua hal yang ada di dalam rumahnya diubah menjadi warna hijau. Kurang lebih seminggu, mata miliarder itu pun terasa enakan. Ia pun tambah heboh lagi, meminta seluruh keliling rumahnya dibangun tembok yang tinggi. Dan tembok itu semuanya menjadi hijau. Kemudian tiba waktunya untuk sang miliarder itu harus melakukan pemeriksaan ulang ke tabib. Ia pun meminta sang tabib untuk berkunjung ke rumahnya. Ketika tabib itu baru saja masuk, ada seorang pegawai lari tergesa-gesa menuju sang tabib itu. Lalu sang tabib itu disebor dengan tinta berwarna hijau, biur. Karena pada waktu datang sang tabib itu memakai baju yang berwarna merah. Tujuannya agar supaya majikan tidak melihat sehelai pun selain warna hijau. Mengalami itu, sang tabib tertawa terbahak-bahak.
Siapa yang harus mengubah semuanya menjadi warna hijau? Jika ia memberi kacamata hijau yang harganya cuma seberapa yuan saja, masalahnya akan selesai. Semuanya tidak usah dijadikan semua hijau. Mengapa harus mengubah semua warna yang ada? Coba tuh lihat, pot keramik yang begini bagus dan antik sekarang sudah jelek karena sudah dirubah warna hijau. Langit-langit yang warnanya biru, bagaimana engkau mewarnai langit dengan warna hijau? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak dapat mengubah semua hal di dunia ini dengan selera yang kita ingini. Sekeras apapun kita berusaha, kita tidak akan mampu mengubahnya. Hal yang sangat kompleks, hal yang sederhana yang mampu kita bisa lakukan adalah mengubah cara kita atas diri kita, mengubah cara pandang kita terhadap apapun yang sedang kita hadapi. Oleh sebab itu beradaptasilah. Terlebih dalam situasi COVID-19 ini, membuat situasi yang abnormal, seperti misalnya harus menggunakan masker, hand sanitizer, menjaga jarak, yang kini tanpa kita sadari membuat kondisi normal yang baru atau yang sering disebut new normal. Banyak orang yang menjadi stres. Mereka mengatakan, kapan semuanya ini akan menjadi normal kembali? Semakin kita berharap, semakin kita bertambah kecewa dan akhirnya berubah menjadi stres. Bahkan WHO minggu-minggu terakhir ini mengatakan bahwa COVID-19 ini akan terus ada di dunia selama-lamanya. Jadi tidak ada pilihan lain. Apakah kita akan mengejas diri kita dengan gaya hidup yang baru yang kita rasakan faedahnya untuk masuk dalam hidup yang new normal? Banyak orang yang tidak sadar yang akhirnya kembali dengan gaya hidup yang lama. Itu berbahaya. Oleh sebab itu berhati-hatilah. Kita tidak diminta untuk mengganti semua yang ada di dunia ini. Sesuaikan dengan kebutuhan kita. Sebab itu kita tidak mungkin mengubah semuanya. Yang bisa kita lakukan adalah jas diri kita, rubah diri kita, buat aturan untuk diri kita dan keluarga, supaya kita aman, mulai membiasakan hidup di dunia yang new normal ini, dengan kebiasaan-kebiasaan baru, yang mungkin membuat kita tidak nyaman pada awalnya. Tapi percayalah, bila kita lakukan, itu semua akan terbiasa. Jemaat juga jangan memaksa untuk pergi ke rumah ibadah, beribadah di rumah kita dulu. Apalagi usia yang lanjut, biarlah menikmati persekutuan di rumah. Nanti pada waktunya kita akan kumpul kembali bersama-sama beribadah di gereja. Dan biarlah kita terus menguatkan iman kita kepada Tuhan. Biarlah dalam situasi ini, pasti ketika kita taat, kita percaya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, semuanya akan baik-baik saja karena Tuhan yang menyertai kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan iman yang taat, apapun yang sedang dihadapi, mungkin ujian yang ekstrim sekalipun, percayalah ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat sekalian, sebagai respon terhadap firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita nyanyikan pujian berserah kepada Yesus. Iman yang teruji, iman yang taat, iman yang rela berkorban, iman yang juga mau berserah kepada Yesus.
berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Yang kedua, berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terimalah aku. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Sementara musik bermain, saya mempersilahkan jemaat sekalian mengambil waktu berdoa, berserah kepada Tuhan, meresponi firman yang sudah didengar barusan sejenak. Amin. Jemaat sekalian, saya undang kita semua berdiri. Mari kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dengan bersama-sama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebagai salah satu respon kita juga di dalam ibadah adalah memberikan persembahan syukur. Saat ini persembahan akan kita berikan secara transfer, namun sebelumnya dengarkanlah Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan yang ke-16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan lewat transfer bank atas nama Gereja Kristus, lewat bank BCA maupun juga lewat bank BNI. Seperti yang tertera di dalam layar ini, nomor rekeningnya, Bapak Ibu bisa melihat dan mencatatnya. Atau sekiranya Bapak Ibu juga ingin memberikan persembahan lewat QR Code, gereja juga menyediakan di dalam layar saat ini, Bapak
Ibu bisa lihat sebelah kiri saya QR code-nya, Bapak Ibu bisa scan dan silakan Bapak Ibu memberikan persembahan secara sukarela dan tentunya dengan sukacita, karena itulah yang Tuhan kehendaki saat kita bersama-sama memberikan persembahan. Dan sekiranya Bapak Ibu tidak bisa melakukan keduanya, Bapak Ibu bisa mengumpulkannya dahulu di dalam amplop atau satu tempat kantong tertentu, dan nanti saatnya kalau kita bisa beribadah kembali bersama-sama di dalam gedung gereja ini, Bapak Ibu bisa membawanya, mempersembahkannya kepada Tuhan sambil dengan satu ucapan syukur, Tuhan, ini persembahan kuberikan kepadamu dengan satu sukacita karena Engkau sudah memelihara hidup kami sekalian. Demikian Bapak Ibu, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa persembahan dan juga nanti dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa untuk persembahan dan syafaat kita bawa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam ibadah kami juga kami diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Berkatilah uang yang kami berikan ini, kuduskan dan sucikan agar berguna untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Kristus Ketapang, di pos-pos dan lain sebagainya, bahkan dalam GKK Peduli. Biarlah persembahan ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau berkati orang-orang yang memberi dengan penuh sukacita, sehingga mereka dapat memberi dengan kelebihan maupun kekurangan mereka agar nama Tuhan dipermuliakan. Pada saat hari ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk pergumulan bangsa negara kami. Kami menyerahkan semuanya, terutama kami mau berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi, berikanlah hikmat dan kekuatan agar memimpin negara ini dengan roh yang takut akan Tuhan. Semua orang yang mendukung mereka, biarlah Pak Jokowi dapat didukung sehingga untuk memajukan kesejahteraan Indonesia. Bahkan terlebih mungkin ada orang-orang yang berbeda, orang-orang yang berlawanan, biarlah mereka juga boleh memikirkan kemajuan untuk bangsa dan negara ini. Kami yakin Tuhan kasih-Mu ada untuk Indonesia, terlebih juga untuk pergumulan dunia saat ini dengan pandemi COVID-19 bahkan di Indonesia. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan untuk para dokter, bahkan kesembuhan untuk yang sakit. Biarlah anugerah Tuhan ada dalam pergumulan masalah kesakitan COVID-19 ini, dan kami yakin kuasa Tuhan ada pada mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, Gereja Kristus Ketapang dengan seluruh pos-pos yang ada, dan lembaga-lembaga yang ada, yayasan-yayasan ada. Tuhan menyertai pelayanan Gereja Kristus Ketapang. Tuhan menyertai majelis penatua, rohaniawan, para aktivis yang melakukan pelayanan di Gereja Kristus Ketapang. Biarlah kami bergandengan tangan, saling tolong menolong, sehingga biarlah seluruh program yang sudah kami lakukan, baik GKK Menyapa, baik kegiatan-kegiatan sekolah minggu, bahkan GKK Peduli yang sudah dilakukan, Tuhan berkatilah pelayanan ini, agar melalui pelayanan GKK Peduli nama Tuhan dipermuliakan. Berkatilah hati orang-orang yang sudah memberi untuk GKK Peduli, baik di tengah-tengah kekurangan maupun kelebihan mereka. Terlebih biarlah melalui GKK Peduli ini, Engkau yang dimuliakan ya Tuhan. Sertai juga seluruh jemaat yang mungkin bergumul dengan usaha mereka, pekerjaan mereka, karena kondisi COVID ini menyerang kesehatan dan menyerang ekonomi. Tuhan, sertailah seluruh jemaat yang sedang bergumul dengan pekerjaan mereka, berkatilah mereka. Bahkan terlebih mungkin ada jemaat kami yang mengalami PHK. Ya Tuhan, biarlah Engkau berikan mereka semangat, pengharapan bahwa Tuhan ada dalam setiap pergumulan mereka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat yang mengalami sakit di tengah-tengah kondisi ini. Biarlah Tuhan memberikan anugerah-Mu, kekuatan-Mu buat mereka, dan berikanlah kesembuhan. Kami mau bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkanlah jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat yang dalam usia lanjut,
Biarlah Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Mungkin mereka kelemah, mungkin mereka dalam pergumulan iman. Berkatilah para usinda di tengah-tengah usia mereka, tapi tetaplah iman mereka tetap bertahan. Mereka tetap menjadi contoh di tengah-tengah kehidupan para usinda. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Sertailah para keluarga, istri, suami, anak-anak. Tuhan tutup bungkus keluarga-keluarga jemaat Gereja Kristus Ketapang dimanapun mereka berada. Biarlah anugerah Tuhan cukup buat mereka di tengah-tengah krisis ini. Dan berterima kasih juga di mana walaupun di tengah-tengah terbatasan kami masih bisa ibadah online. Biarlah Tuhan memberkati ibadah ini dan memberkati setiap jemaat di rumah mereka masing-masing di tengah-tengah pergumulan mereka, dan kami diingatkan, biarlah kami terus percaya dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan yang terbaik untuk semua pergumulan kami. Kami mau menyerahkan semua hal yang kami gumulkan Tuhan, dan kami yakin tepat pada waktunya anugerah Tuhan dinyatakan buat kami. Inilah doa kami Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna, tapi biarlah Tuhan sempurnakan doa yang kami bawa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita menutup atau mengakhiri ibadah kita ini dengan satu pujian, iman yang memberi kemenangan. Iman yang teruji, iman yang taat, iman yang disertai pengorbanan, iman yang disertai penyerahan, tentu iman yang memberi kemenangan. Kita nyanyi bait pertama dan yang kedua saja. Tentara Kristus bangkitlah, berperang bagi Tuhan. Dengan segenap kekuatan, lawanlah musuhmu. Lakukanlah perjuangan sebelum malam tiba. Iman itu kemenangan, kalahkan dunia. Iman kemenangan, iman kemenangan, mulia kemenangannya mengalahkan dunia. Yang kedua kita berdiri, hatinya berkibar terus, yaitu kasihnya. Firman Allah pedang kita, tetaplah melangkah. Dengan sorak kemenangan masuk peperangan. Iman menaklukkan maut, itu perisaiku. Iman kemenangan, iman kemenangan, mulia kemenangannya mengalahkan dunia. Jemaat yang dikasihi Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, Serta kepada Al-Masih, Roh Kudus mulia
Kebaktian kita selesai, saat teduh, Tuhan memberkati.